Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sholat semuanya. Alhamdulillah udah. Ampun, Bu. Baik. Yang belum ya segera sholat ya. Baik. Malam hari ini materi kita yaitu maghrib. Singkatan aja maghrib. Singkatan dari maisir, goror, dan riba. Nah, kenapa sih kita belajar maisir, goror, dan riba ini? Jadi Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu fisilmi kafah. Jadi masuklah dalam Islam itu menyeluruh. Kafah. Akidahnya, syariahnya, dan juga akhlaknya. Akidah yaitu keimanan. Ya, percaya kepada Allah. Syariah yaitu aturan. Ya, kemudian akhlaknya. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Sebagai umat muslim harus menyeluruh. Nggak boleh sholat. Pulang dari sholat, nyolong sandal. Itu tidak boleh. Artinya belum menyeluruh. Nah, terkait syariat ini, syariat itu aturan ya teman-teman. Dari kita bangun tidur sampai malam tidur lagi, itu sudah ada aturannya di dalam Islam. Syariat, aturan itu dibagi menjadi dua, kaitannya dengan hal ibadah dan muamalah. Kedua hal ini kaidah atau prinsipnya itu berkebalikan. Nah, yang pertama ibadah ya. Ibadah hubungan manusia dengan Allah, hubungan vertikal. Muamalah hubungan horizontal sesama manusia. Contohnya apa? Ya banyak. Kalau muamalah itu jual beli, utang piutang. Ya, kalau ibadah itu ya sholat, puasa gitu. Nah, bagaimana dalilnya? Dalil dalam bermuamalah ini ya, itu adalah kebalikan dari ibadah. Al-aslu fil ibadah tahrimiha. Dalam beribadah itu semuanya haram. Ya, kecuali ada perintah. Jadi sholat subuh ada perintahnya, duhur, asar, maghrib, isya itu ada perintahnya. Ya, nggak boleh supaya kita menjadi muslim yang kuat dalam satu hari 6 waktu sholatnya itu tidak boleh karena tidak ada perintahnya. Nah, dalam bermuamalah ini, teman-teman lihat ya, ini adalah kebalikan. Yang mana al-aslu fil muamalah ibahah illa ayyadullah dalilun ala tahrimiha. Muamalah itu semuanya boleh, teman-teman. Jualan sendal, jual sepatu, jualan kacamata, ya, jualan barang-barang milik temannya, oh itu nggak boleh ya. Online, offline, boleh. Illa ayatullah dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil itu yang melarang. Ya, ada dalil yang melarang. Contohnya apa? Jangan mengurangi timbangan. Jangan dolim. Jangan mengambil riba. Jangan berjudi, spekulasi. Itu jelas di dalam Islam. Ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Dalam hal muamalah ini, luas sekali. Teman-teman banyak peluangnya dalam berbisnis, berusaha, bertransaksi muamalah. Yang dilarang itu cuma sedikit. Ya, antara lain yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu maghrib, maizir, goror, dan riba. Nah, jadi di hadis riwayah Abu Dawud, kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati. Ya, apa itu kesepakatan? Akad. Ya, kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan perkara yang haram. Ini. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi di dalam bermuamalah itu harus diikat dengan akad. Akadnya jelas. Akadnya antara mingkum, diridhoi antar kedua belah pihak. Tetapi nggak boleh mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Transaksi narkoba, saling ridho, suka sama suka. Ya nggak boleh. Ya, itu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita membahas yaitu maisir. Apa itu maisir? Judi.
Nah, masalahnya gini, teman-teman, ya. Judi itu mainan kartu pakai uang, mainan dadu, mainan apa lagi? Gaplek, mainan domino, macam-macam ya, main remi. Kemudian pakai minuman keras, pakai totoan itu apa taruhan, itu judi. Nah, sekarang kalau kita tarik ke dalam hal ekonomi, teman-teman bisa tahu nggak apa itu? Contoh maisir, ya. Secara bahasa, maisir itu dimaknai dengan hal yang gampang atau mudah. Jadi teman-teman harus curiga. Ini kok ada modal usaha gampang sekali. Ini kok ada e-commerce oranye titik-titik pay letter gampang sekali. Wah, ini ponakan saya yang SMP, dia punya marketplace tinggal pay letter dong. Ya, itu perlu curiga, teman-teman. Gampangnya begitu, ya. Atau kok ini gampang banget ya, em, judi online gitu. Ini kok menang terus, ternyata jebakan berikutnya rugi lebih besar, dan seterusnya. Jadi teman-teman, jalan ke dalam kemaksiatan, eh, jalan yang buruk, jalan kepada neraka, itu gampang. Gampang sekali, ya. Sehingga banyak orang yang terjebak, kemudian masuk ke dalam dosa dan neraka. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, ini di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 itu adalah dalil bagaimana haramnya maisir. Ya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala atau patung, mengundi nasib dengan panah, ya, berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak, ya, mengundi namanya. Ada termasuk perbuatan setan, ya. Jauhilah perbuatan itu supaya mendapat keberuntungan. Kemudian sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamr dan judi. Jadi nggak ada manfaatnya, teman-teman. Main judi, main gaplek. Ya, yang dapat apa? Kebencian, permusuhan, ya, jotos-jotosan, ada yang naudzubillah sampai membunuh. Tuh. Oke, coba teman-teman, ini masih connect ya. Nah, langsung to the point aja. Oke, yang pertama pertaruhan olahraga. Itu maisir atau bukan? Ayo, Mas. MU karo Chelsea. Gimana? Ya, Masuk pertaruhan Bu, olahraga. Sebagai masuk. penonton, oh, maisir, betul. Tapi kalau teman-teman sebagai pemain yang kemudian menang nih, misalnya menang, kemudian mendapatkan hadiah, nah itu berhak. Itu namanya hadiah juara gitu ya. Tapi kalau sebagai pemain pun itu juga ada apa namanya game mix gitu ya namanya. Nah, kamu nanti maino yang jelek, saya kasih 100 juta biar kalah begitu. Nah, itu juga termasuk gambling ya, maisir. Hati-hati. Yang kedua, undian berhadiah. Ayo, siapa yang sering ikut? Ya, sering ikut ya. Nah, itu adalah maisir. Loh, kok bisa maisir? Kalau jalan sehat gimana? Ya, kalau jalan sehat ini menarik sebenarnya. Tapi saya mau membahas yang lebih gampang aja. Ya, bukan jalan sehat. Yang lebih gampang yaitu menabung misalnya. Misalnya aja. Jadi ada yang namanya undian berhadiah. Contohnya, silahkan menabung di Bank Raisa saat ini juga minimal 5 juta rupiah langsung membawa pulang satu sepeda motor. Wah, kira-kira teman-teman nabung nggak? Nabung nggak? Itu tabungan loh kan diambil lagi boleh. Kira-kira nabung nggak? Hanya 5 juta. Oh, motornya motor beneran ya. Oke, itu juga termasuk adalah maisir. Kenapa? Inama a'malu biniyat, Bu. Kan nggak setiap orang datang nabung ke Bank Raisa misalnya. Untuk mencari motor kan enggak. Kan memang niatnya menjaga hartanya dengan menabung di Bank Raisa gitu. Coba sekarang saya kembalikan pertanyaannya. Kalau dengan iming-iming tadi, ya 5 juta langsung membawa sepeda motor tanpa diundi misalnya. Kira-kira nasabah itu datang nabung, itu 90% lillahi ta'ala nabung,
atau cari motornya? Ayo, gimana teman-teman? Cari motornya, cari hadiahnya. Nah, terus bagaimana Bu kalau ini misalnya Bank Syariah Raisa ini ingin eh, bertransaksi muamalah yang benar dan halal. Jadi hadiah itu di dalam ekonomi Islam itu tidak boleh menjadi iming-iming di awal. Hadiah itu ya hadiah dengan tulus. Misalnya ada nasabah loyal, ada pelanggan yang loyal, udah langsung kasih hadiah, ya. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga, asuransi. Nah, jelas ya teman-teman, asuransi itu nggak boleh. Kenapa? Karena maisir judi. Jadi kalau teman-teman perlu memahami bagaimana sih ini kok maisir ini enggak, atau misalnya ayo tebak-tebakan yang salah nebak traktir es teh itu judi atau enggak. Kalau tebak-tebakan yang kalah traktir es teh itu bukan judi. Oh, saya sama anak saya sering kok. Ya, yang pertama judi itu dia ada unsur dolim. Tuh, yang kedua etik, ketergantungan, kemudian permusuhan. Ya, nah kalau es teh yang enggak musuh lah 2.000 cuman beli es teh ya kan. Dan tentunya kalau es teh itu bisa dibatalkan. Namanya juga seperti ikatan keakraban ya, biar seru gitu seperti saya dengan anak saya. Yuk tebak-tebakan yang kalah traktir es teh gitu. Bisa dibatalkan ya. Tapi kalau sudah judi, sampai dibatalkan, bahaya kan? Itulah bahayanya berjudi. Oke, kembali. Jadi asuransi itu kenapa kok em, haram? Karena dalam Islam itu ya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dalam Islam itu paling penting akad. Ya, akadnya apa ini? Sing jelas. Gitu. Kenapa pacaran haram? Akadnya nggak jelas. Ya, begitu ditembak, I love you, ya maukah jadi pacarku? Akadnya apa? Gitu, Mbak, teman-teman ya, cewek yang belum menikah, langsung tanya ini akadnya apa? Nah, kalau yang cowok jawab nanti aja, dijalani aja dulu. Nah, itu nggak boleh, haram. Akadnya apa gitu loh. Nah, kalau yang laki-laki menjawab, insya Allah ini tinggal 2 semester lagi lulus. Saya minta waktu setahun buat bekerja, setelah itu menikah. Wah, itu jelas akadnya. Ya, akadnya jelas, enggak apa-apa. Tapi ya hati-hati, terus bukan pacaran sesuka hati, bukan lah ya. Tuh. Nah, sedangkan asuransi itu akadnya apa coba? Kita transaksi dengan apa? Dengan resiko. Resiko itu apa? Bentuknya seperti apa? Karena tidak jelas itulah kemudian maisir ya dia goror, maisir atau judi. Jadi kalau mau em, perbandingannya aja ya dengan asuransi syariah seperti takaful, bicara tentang klaim pembayaran premi, itulah yang membuat menjadi tidak adil. Kalau di asuransi seperti biasa, dana yang dibayarkan itu hangus. Ya. Kalau teman-teman tidak mau hangus, terus gimana? Kita berdoa supaya kendaraan kita lecet gitu. Atau kalau asuransi kesehatan, kita berdoa supaya kesehatan kita menurun, supaya bisa ngeklaim asuransi gitu. Aneh juga kita berdoa sakit, ya, demi asuransi yang besar gitu. Nah, dalam asuransi Islam atau takaful, itu dari pembayaran premi setiap bulan yang dibayarkan, itu ada sebagiannya masuk ke dana sosial atau tabarruk. Tabarruk itu adalah dana sosial dari seluruh dana nasabah. Jadi misal teman-teman ikut asuransi nih ya, per bulan bayar 500.000, kalau setahun kan 6 juta. Kemudian ketentuan asuransi syariah, dana tabaruk yang dibayarkan setiap bulannya itu 50.000 misal. Berarti setahunnya 600.000. Jadi kalau teman-teman bayar asuransi 500 per bulan, setahunnya 6 juta, kemudian memutuskan tidak lanjut asuransi kan berarti uangnya bisa diambil. Tetapi tidak 6 juta. Karena dipotong dana sosial, dana tabaruk tadi. Jadi yang bisa diambil 5 juta, 500 tadi. Ya, 11 juta 400 ya. Nah, sedangkan di asuransi konvensional tidak demikian ya, hangus gitu aja. Nah, terus bagaimana em, yang membuat orang tertarik di asuransi itu karena klaimnya sangat besar. Ya, misal baru setahun nih bayar asuransi kan 6 juta tuh.
mobilnya hilang. Harganya 2M, diganti 2M langsung. Ya, ingat, maisir itu gampang. Hati-hati loh. Gampang banget sih. Kita udah langsung dapat ganti 2M. Itu tidak boleh. Uangnya siapa itu? Uang nasabah lain. Dolim berarti. Nah, di asuransi syariah, yang ditanggung oleh asuransi itu adalah sesuai dengan dana tabarruk yang ada. Jadi misalnya tadi 50.000 per orang ya, kemudian ada 100 nasabah misalnya dalam 1 tahun terkumpul misalnya 500 juta, maka kehilangan mobil tadi akan diganti 500 juta plus dana Anda. Nah, dana premi Anda yang membayar rutin tadi loh. Ya, jadi adil. Adil dan kita tidak bingung kalau berdoa. Ya, kita tetap berdoa minta selamat, minta sehat kepada Allah. Kita minta harta, kekayaan, mobil, motor kita juga aman. Bukan karena klaimnya besar banget gitu ya. Dan salah satu hal yang membuat saya astagfirullah itu di Amerika, seorang suami membunuh istri sampai 3 kali. Jadi istri pertamanya meninggal, dia menikah lagi, meninggal, dia menikah lagi. Kenapa? Untuk mendapatkan dana asuransi yang besar. Ya, kemudian ternyata itu dibunuh, ketahuan polisi setelah istri yang ketiga meninggal. Jadi dia buat seperti kayak kecelakaan seperti itu. Ya, itu demi uang asuransi yang besar. Ya, teman-teman harus hati-hati. Nah, ini bawahnya masih ada nih. Permainan capet boneka. Ayo, maisir bukan? Boleh apa tidak? Capit boneka itu tidak boleh. Karena dalam transaksi itu harus ada yang ditukarkan. Uang ditukar dengan barang atau jasa. Kalau capit boneka itu nggak dapat apa-apa. Ya, dapat senang, Bu. Senang apanya orang nggak dapat boneka kok. Ya, yang lain aja. Seperti anak saya itu main, boleh ya ke time zone. Tapi jangan yang capit boneka. Oh, main komedi putar, main ayun-ayun, masukin koin. Nah, itu boleh. Ya, teman-teman, hati-hati. Baik, saya lanjut ya. Oke. Maghrib. Yang kedua adalah goror. Ini gampang ya, gampang dipahami. Goror itu tidak jelas. Tidak jelas. Misalnya, saya jual burung elang, harganya 100.000, ada yang mau nggak? Wah, aku mau. Murah banget burung elang 100.000. Mana burungnya? Ini saya bayar. Itu burung elangnya lagi terbang, tangkap aja sendiri. Nah, itu nggak jelas. Ya, nggak jelas itu. Nggak jelas bentuknya, nggak jelas sifatnya, nggak jelas lokasinya. Semuanya. Jadi, dalil yang melarang goror ini adalah Rasulullah SAW telah mencegah kita dari melakukan jual beli dengan melempar batu kecil. Ya, jadi aku akan membeli barang yang koin saya masuk, wah dia lempar asal-asalan. Waduh, ternyata cuma dapat peyek misalnya. Nah itu tidak boleh karena goror. Ya, jadi yang ada unsur tidak jelas itu tidak boleh. Oke. Kemudian menurut Dr. Rafiq Al-Mishri, judi dan horor itu sama intinya. Perbedaannya apa? Horor itu berlaku dalam jual beli, ya, judi itu dalam permainan. Horor itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak, ya. Saya tidak tahu, Anda juga tidak tahu, ya, horor. Nah, sedangkan judi itu apa ya? Ya permainan. Ya, betul tadi ya. Jadi horor itu jual beli. Nah, memang lebih banyak transaksinya begitu, jual beli. Judi dalam permainan. Berikutnya, menurut eh, sebagian ulama ya, horor. Nah, itu memang biasanya dengan jodohnya itu dengan tadlis. Apa itu tadlis? Menipu. Ya, gampangnya seperti saya tadi jualan burung elang. Nah, itu seperti menipu. Ya, itu bukan jualan, itu nggak tahu burung siapa, dia asal lempar aja harga 100.000 gitu. Ya suruh nangkap sendiri kan, nggak boleh. Jadi horor itu kedua belah pihak tidak memiliki, tidak jelas. Sedangkan tadlis itu menipu. Satu pihak tahu dan satu pihak lagi tidak tahu. Ya teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Kita akan masuk ke yang paling seru, yaitu materi tentang riba.
Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Minal masyi dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Al-Baqarah 279. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Jadi riba itu bukan jual beli bukan riba. Ya, gampangnya gimana sih? Jual beli itu tukar menukar. Uang ditukar tempe. Uang ditukar dengan jasa ojek. Sedangkan riba itu apa? Dia bukan tukar menukar, dia uang yang menghasilkan uang. Hati-hati teman-teman. Ya, Mbak Abel pinjam uang saya 1 juta ya. Oke Mbak, ini saya pinjemi, tapi bulan depan kembalikan 1,1 juta. Itu apa transaksinya? Uang menghasilkan uang. Nah, itu tidak boleh. Jadi secara bahasa artinya riba atau ziyadah ini adalah tambahan. Tambahan yang tidak boleh, tidak dibenarkan oleh syariah. Ya, kemudian diturunkan firman Allah di surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa 161, Ali Imran 130 dan surat Al-Baqarah 279 diancam bahwasanya yang tidak meninggalkan riba, sisa riba meskipun itu sedikit, ya, Allah dan Rasul akan memerangi. Ayo, ada yang berani? Ada yang pakai teknologi Amerika, Israel melawan Allah dan Rasul? Ya, teman-teman. Jadi dalam riba itu bukan jumlah nominalnya. Kita melihat korupsi itu nilainya besar. Padahal di mata Allah itu nggak ada nilainya. Kita mengambil riba 2 kali lipat. Wah, lumayan gampang saya dapat uangnya. Ya, ngambil riba. Di mata Allah itu nggak banyak uang riba itu tidak menambah. Justru sebaliknya uang kita berkurang karena sedekah. Uang kita berkurang karena zakat. Di mata Allah itu bertambah. Ya, jadi teman-teman, kerja diniati ibadah. Honore dipek koncone. Itu tidak akan mengurangi rezeki Anda. Ya, wes mesem-mesem wae. Ya kono peken. Sing ngepek itu tidak menambah juga rezekinya. Ya, teman-teman. Oke, jadi dalam kronologi diturunkannya ayat-ayat tentang riba ini adalah berangsur-angsur. Disampaikan yang pertama surat Ar-Rum, diberikan informasi riba itu nggak baik. Riba itu tidak menambah. Sebaliknya sedekah itu yang menambah harta rezeki. Yang kedua disampaikan bahwa dilarang, ya, dilarang, ya, himbauan. Yang ketiga di surat Ali Imran itu sudah seperti perintah, ya, jangan mengambil riba. Dan yang terakhir Al-Baqarah tadi sudah diancam. Jadi teman-teman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Islam itu sempurna. Ya, Islam itu sempurna. Jangan kemudian riba itu berbeda dengan bunga. Bunga itu sudah dikontrol oleh BI, dikontrol oleh OJK, diawasi. Loh. Anda itu mau membandingkan aturan Allah dalam Al-Quran hadis dengan aturan undang-undang atau gimana? Undang-undang yang membuat manusia. Ya jauh. Ya, kita tidak boleh kemudian menyepelekan hal ini. Kita tidak boleh menyepelekan bagaimana iman kita, aturan-aturan syariah ini ditegakkan. Ya, untuk siapa? Untuk kita. Ya. Oke, kemudian di hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah melaknat para pemakan riba yang memberi makan dengan riba para saksi, para penulisnya. Kalau teman-teman ngerti bahasanya apa? Bang Plecet ya? Jadi Allah, Rasul melaknat Bang Plecet, orang bandarnya itu, Bang Plecetnya ya, rentenirnya. Yang memberi makan riba. Anda tahu dia itu rentenir, kok Anda pinjem ke rentenir gitu. Kepepet Bu, kepepet. Wis aku ra iso mikir, aku kepepet loh. Astagfirullah. Jangan panik.
Jangan panik, minta pertolongan nomor satu kepada Allah, bukan kepada rentenir. Ya, saya ulangi. Jadi, melaknat pemakan riba, yaitu rentenir, yang memberi makan riba, orang yang pinjam ke rentenir. Para saksi dalam masalah riba, orang yang tahu. Ya, orang yang tahu artinya orang yang bekerja, atau malah mempromosikan, kono pinjemo ning koncoku kan loh. Wah, padahal rentenir. Dan para penulisnya, ya penulis, sekretaris, karyawan, pegawai ini. Dan Rasulullah bersabda, hum sawaun, mereka semua itu sama. Dosa kabeh. Ya, terus gimana ini? Saya lumayan di sini udah bertahun-tahun, sudah mapan, nyaman, berjakantoran, ganteng, cantik, memakan riba. Bismillah, diniati. Kalau Anda yakin itu tidak menambah rezeki Anda, kerja di situ. Ya, dan kerja di tempat lain yang lebih halal, itu juga dijamin rezekinya. Ya, kemudian jauhilah 7 perkara yang membinasakan. 1, menyekutukan Allah. 2, sihir. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang berhak ya. Kemudian makan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh zina wanita baik-baik dan beriman. Jadi ini termasuk dosa besar, teman-teman. Jangan mergo bapakku biasa kok, omku, mbahku, tonggoku ya ngono, wis biasa atasanku ya ngono. Terus teman-teman ikut begitu, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Nah, nanti akan saya share video untuk teman-teman bisa pahami bagaimana riba itu, kemudian bahayanya, bagaimana hukum-hukum dalam riba itu. Ya, macam-macam riba, ada riba jual beli, ada riba pinjaman, yang insya Allah ini bisa dipahami melalui studi kasus ya. Studi kasus nanti yang akan bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Untuk malam hari ini silakan disimak dulu videonya dan ini contoh kasusnya boleh dibaca, kemudian dijawab bagaimana pendapat dari teman-teman. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Mengalami pengalaman mungkin di tempat kerja, tetangga, gimana teman-teman? Cukup ya? Oke, saya tunggu nanti responnya setelah menonton video tadi dan bagaimana menanggapi contoh kasus yang saya berikan ini. Sekian, sampai di sini saya akhiri. Saya pengen materi ini bisa diserap ya, pelan-pelan, bisa dipahami, terutama nanti untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.